Let's go. Dainty tersenyum berseri-seri dan lanjut berkata, itu karena pegunungan Lagiri sudah disegel. Bersambung, 2051. Lalu kenapa kalau disegel? Tanya Damar penasaran. Pegunungan Lagiri ditutup dan orang luar yang ingin masuk akan dibunuh tanpa ampun. Seru Dainty sambil tersenyum lebar. Lalu dia lanjut berkata, kekuatan kamu tidaklah buruk. Tapi kamu juga tidak punya sedikit pun peluang untuk masuk ke sana. Kamu pasti akan mati. Damar sama sekali tidak terkejut mendengar hal itu. Tidak diragukan lagi bahwa pasti ada seseorang dengan tingkat dewa atas di Bintang Agung. Bahkan ada seseorang dengan tingkat dewa atas seperti Bizu dan Anon. Ada kemungkinan juga bahwa seseorang tersebut sedikit lebih kuat dibandingkan mereka berdua. Kemampuan bertarung Damar memang setara dengan kekuatan tingkat dewa atas. Namun jika dia menghadapi seseorang di tingkat tersebut, dirinya tahu bahwa dia tidak bisa melawan kekuatan itu. Mengapa tempat itu disegel? Tanya Damar. Alasannya tidak jelas, balas Dainty. Pasti Hesperos masih ada di dalam sana. Aku ingin sekali mengejar dan membunuh dia. Omong-omong, aku juga mendapatkan informasi dari ayahku. Ayahku bilang bahwa Bintang Agung berniat membunuh Hesperos karena kepulangannya. Bahkan sebuah pertarungan yang sengit pun sudah mulai terjadi di sana. Tapi pada akhirnya, Hesperos pun melarikan diri. Damar mengernyitkan dahinya dengan serius. Itu berarti dia akan semakin sulit untuk menemukan Hesperos. Pada saat itu, Dainty tiba-tiba kembali tersenyum lebar. Tapi aku punya cara agar kalian bisa masuk ke sana. Damar menatap ke arah Dainty. Sorot mata Lilia pun juga sedikit bergerak. Umur mereka semua memang tidak mudah dibandingkan dengan Halko ataupun para ahli bela diri tingkat dewa di dunia ini. Tetapi pengalaman mereka tentu saja tidak sepadan dengan orang-orang di dunia ini. Mereka sangat paham dengan sebuah prinsip, yaitu tidak ada hal yang gratis di dunia ini. Kalimat tersebut sama persis dengan keadaan saat ini. Dainty dan Halko berbicara dengan terus terang dan penuh semangat dengan mereka karena Damar sedang memasak makanan. Sehingga Damar bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan. Saat ini, Damar sudah memotong semua bahan masakan dan mulai bersiap untuk menumisnya. Tidak lama setelah itu, aroma masakan sudah mulai tercium di mana-mana. Air ludah Dainty hampir keluar dari mulutnya. Di sisi lain, Halko terlihat takjub melihat metode memasak Damar. Apa caranya? Iman yang ada di sebelah merak terus melakukan komunikasi dengan Dainty. Jika pegunungan Lagiri disegel, biasanya juga akan terjadi satu hal. Itu adalah perang orang jenius. Hah, raut wajah semua orang berkedut. Perang orang jenius. Tidak ada nama yang lebih aneh. Benar sekali, ada ribuan negara yang berada di bawah jangkauan pegunungan Lagiri. Sehingga juga ada banyak sekali orang jenius dalam ilmu bela diri dan strategi berperang. Seru Dainty. Lalu dia lanjut berkata, sebagian besar orang di Bintang Agung memiliki peran pencegah. Jika mereka ada, maka sebagian besar negara tidak akan mengalami kekacauan. Namun pegunungan Lagiri sangat luas, dan semua negara langsung berbatasan dengan satu sama lain. Hubungan keuntungan ataupun pertentangan selalu tidak pernah berhenti. Oleh karena itu pegunungan Lagiri mengadakan perang orang jenius ini yang akan dilaksanakan setiap 100 tahun sekali, jelas Dainty. Ketika saatnya tiba, banyak sekali orang jenius yang akan berkumpul di tempat itu. Dari setiap negara, akan ada 3 orang yang mengikuti perang ini. Lalu pemenang terakhir akan memenuhi syarat untuk menantang kelompok jenius dari Bintang Agung. Negara yang memenangkan perang ini akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Pada saat yang sama, peringkat dari setiap negara juga akan ditentukan berdasarkan perang orang jenius ini. Raut wajah Dainty tampak getir. Tentu saja belum ada satupun orang yang pernah mengalahkan anggota Bintang Agung selama bertahun-tahun. Apalagi dengan adanya penyegelan pegunungan Lagiri, waktu pelaksanaan perang orang jenius kali ini juga akan dimajukan. Kami sudah mendapatkan undangannya. Dainty tersenyum tipis setelah mengatakan itu. Kemudian dia lanjut berkata, umur kamu tidak tua dan sepenuhnya memenuhi syarat itu. Awalnya aku ingin pergi ke daratan Lord Sok untuk mencari kamu karena aku ingin meminta kamu memasak sesuatu. Selain alasan itu, aku juga ingin meminta bantuan kepada kamu. Tapi ternyata kita bisa bertemu di tempat ini. Tampaknya kemungkinan kita untuk bekerja sama sangatlah tinggi. Aku akan membawa kamu masuk ke pegunungan Lagiri, dan kamu harus membantu aku memenangkan perang itu.
Kami hanya ingin peringkat negara kami berada di atas negara Kalis. Selama peringkat kami ada di atas negara itu, maka kami bisa menghentikan mereka untuk melanjutkan penyerbuannya kepada negara kami. Halko melihat ke arah Dainty dengan ekspresi terkejut dan kagum. Dia selalu menganggap Dainty sebagai gadis kecil di matanya. Namun dia justru tidak menyangka bahwa Dainty diam-diam mencemaskan banyak hal. Kemampuan diplomatik adiknya ini cukup lumayan. Manik mata Damar sedikit menyusut. Dia mendapatkan banyak sekali informasi di dalam percakapan yang singkat ini. Dia bisa mendapatkan informasi tentang rekayasa genetika negara Kalis dan beberapa reaksi berantai yang disebabkan oleh kekacauan internal di Bintang Agung. Bahkan dia juga mendapatkan informasi tentang Hesperos. Semua informasi itu benar-benar membuat Damar merasa sangat terkejut. Kami harus mempertimbangkannya dulu, balas Damar. Tidak usah terburu-buru. Kamu bisa memikirkan tawaran itu perlahan-lahan sambil memasak. Seru Dainty dengan senyuman bahagia di wajahnya. Dia juga sambil mengusap air liur di sudut mulutnya. Tidak lama setelah itu, satu persatu hidangan langsung disajikan di atas meja. Damar memasak dengan sangat cepat. Dia hanya menghabiskan waktu beberapa menit saja untuk membuat satu hidangan. Tidak lama setelah itu, seluruh meja pun sudah dipenuhi dengan banyak makanan. Dainty langsung makan dengan sangat lahap. Bahkan Halko sudah tidak menghiraukan lagi citranya setelah mengambil beberapa suapan. Damar merasa sedikit kasihan saat menatap dua bersaudara itu. Pada saat yang sama, dia juga merasa sedih karena penduduk di dunia ini terlalu menyedihkan. Peradaban di dunia ini tentu saja sudah cukup bagus. Namun dari segi makanan masih terasa seperti sampah. Mereka adalah dua bersaudara dari sebuah keluarga kerajaan, tapi ternyata hidup mereka sangat menyedihkan. Damar pun tidak bisa berkata-kata lagi, dan memilih untuk mencuci tangannya saja. Makanlah dengan perlahan-lahan. Aku juga ingin mengobrol bersama dengan kalian. Tidak masalah. Halko langsung menghabiskan satu piring penuh, termasuk semua bumbu dari hidangan tersebut. Dia berkata sembari mengunyah makanannya, siapkan tenda besar untuk semua orang ini dan jangan ganggu mereka. Setelah itu, Damar dan teman-temannya pergi keluar dari tenda itu. Ketika rombongan Damar sudah berjalan cukup jauh, Halko menelan semua makanan yang ada di mulutnya. Lalu dia melihat ke arah Dainty dan bertanya, apakah menurut kamu mereka bisa dipercaya? Dainty menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi aku rasa hanya ini satu-satunya cara agar kita bisa menang. Di negara kita, hanya aku satu-satunya orang yang berada di tingkat dewa dengan usia di bawah 100 tahun. Sedangkan di negara Kalis sana justru ada banyak sekali orang jenius dalam satu generasi. Ada 3 orang di tingkat dewa dengan usia di bawah 100 tahun. Lebih parahnya lagi, ini adalah perang berskala besar, gumam Halko. Aku sudah lama ingin balas dendam demi Paman Catsar. Dainty menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah banyak sekali orang yang tewas di perbatasan sana. Selain itu jika kita kalah, maka kita tidak bisa mengambil risiko besar lagi. Kekuatan negara Kalis secara keseluruhan terlalu kuat. Raut wajah Halko sedikit masam. Tapi aku rasa hal yang kamu ungkapkan kepada dia terlalu banyak. Pria itu belum terlalu bisa dipercaya. Di sisi lain, Damar dan teman-temannya sedang duduk dalam lingkaran bersama. Iman mengusap dagunya sambil berkata, menurut kalian, apakah kita bisa sedikit percaya dengan omongan gadis itu? Kita tidak akrab dengan dia. Itu semua tergantung Damar saja. Lagi pula, dia sangat akrab dengan gadis cantik itu, ucap Thalia sambil tersenyum mengejek. Sudut mulut Damar berkedut ketika mendengar ucapan Thalia. Lalu dia melirik ke arah Lilia dengan hati-hati. Bersambung, 2052. Dia menyadari bahwa raut wajah Lilia ternyata cukup tenang. Dalam hati dia menghela napas lega. Damar berdeham sebentar dan lanjut berkata, aku rasa kita bisa mempercayai sebagian besar omongan gadis itu. Saat ini, peperangan sedang terjadi di negara Blaze dan negara Kalis. Aku dengar bahwa negara Kalis mungkin akan datang ke sini untuk melakukan penyerangan. Oleh karena itu, negara Blaze berada di posisi yang tidak menguntungkan. Jika Dainty ingin menghentikan peperangan ini, itu adalah hal yang normal. Jadi, bagaimana menurutmu? Tanya Thalia. Aku berencana untuk ikut turun tangan. Seru Damar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, aku punya beberapa alasan. Pertama, kita harus mencari tetua Hesperos agar kita bisa bertanya mengenai Stargate. Kedua,
Kita memang tidak tahu alasan mengapa tetua Hesperos berselisih dengan Bintang Agung. Tetapi dia sudah sangat baik terhadap kita dan bumi. Kita juga tidak bisa diam dan tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Damar terdiam sejenak setelah mengatakan hal itu. Lalu dia lanjut berkata, jadi aku rasa karena alasan itulah kita harus pergi menuju pegunungan Lagiri. Aku setuju, seru Iman. Tapi Damar, ada satu masalah lagi, ucap Lilia. Anon sudah beberapa kali memperingatkan untuk tidak mengungkapkan karakteristik unik milik kita. Di atas pegunungan Lagiri pasti ada banyak sekali orang kuat. Jika kita mengungkapkan karakteristik kita, kita tidak perlu menunjukkan semua karakteristik kita. Damar menarik napas dalam-dalam. Aku bisa menggunakan satu karakteristikku untuk bergabung di dalam peperangan itu, tapi yang lain. Beberapa orang di sana langsung melemparkan pandangannya ke arah Iman. Iman mencibirkan bibirnya dan berkata, mengapa kalian melihat aku? Aku sudah berusia lebih dari 100 tahun. Aku akan ikut dalam perang itu. Timpal Yani, Wendy mengernyitkan dahinya. Kamu juga punya karakteristik unik. Meski begitu, aku bisa untuk tidak menunjukkan karakteristik milikku. Aku akan menggunakan dao deduksi untuk menahan seseorang. Jadi itu bukanlah masalah besar, jelas Yani. Ini adalah pilihan terbaik. Apa yang diucapkan Lilia tadi memang benar. Begitu peperangan dimulai, karakteristik unik semua orang pasti akan terungkap kecuali Iman. Ini juga ide yang bagus. Damar mengangguk setuju. Kita tetapkan seperti ini saja. Tiba-tiba Iman berkata, ditambah lagi jika kamu ikut dalam perang dan menang, maka kamu bisa menyelamatkan dua negara dari perang. Itu juga merupakan sesuatu yang pantas untuk dilakukan. Damar menganggukkan kepalanya. Kalau seperti itu, kembalilah ke sana dan beritahu mereka. Tidak perlu tergesa-gesa, aku juga punya sebuah permintaan. Kemudian Iman berdeham-deham. Damar melihat ke arah Iman dengan tatapan penuh curiga. Permintaan apa? Jika kita menang dan mencapai tujuan kita, aku berharap negara Kalis bisa menikahkan putri mereka yang lain dengan aku, ucap Iman sambil berdeham-deham. Damar dan yang lain ternganga. Talia menatap Iman dengan setengah tersenyum. Pak Tua, kamu sepertinya. Iman justru tetap bersikap sangat tenang. Seorang pria dewasa harus segera menikah dengan seorang wanita. Aku belum menikah, jadi memangnya tidak boleh mencari seorang istri. Tapi jika aku melihat kamu, seharusnya setengah dari badan kamu sudah harus dikebumikan, gumam Talia. Mungkin semua orang tampak diam di permukaan, tapi dalam hati mereka semua rasanya ingin tertawa sekencang-kencangnya. Iman membelalakkan kedua matanya. Kamu setuju atau tidak? Tanya Iman pada Damar. Damar berdeham setelah melihat Iman yang sedikit kesal. Aku bisa mengajukan permintaan ini kepada mereka. Tapi aku tidak tahu apakah mereka akan setuju atau tidak. Lalu Iman baru mengangguk setuju. Segera setelah itu, Damar kembali ke dalam tenda besar. Ketika dia masuk, dua bersaudara itu sedang bersandar di atas kursi. Lalu semua makanan yang ada di atas meja besar sudah habis tak tersisa. Mereka berdua mengusap perut mereka dengan sangat puas. Saat Dainty melihat Damar dan teman-temannya sudah kembali, dia tersenyum lebar sambil bertanya, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Damar menganggukkan kepalanya. Kami sudah mempertimbangkannya. Kami akan menyetujui kerjasama di antara kita. Aku ingin tahu, siapa yang akan ikut dalam perang itu bersama dengan aku? Tanya Dainty lagi dengan penuh semangat. Damar menunjuk ke arah Yani dan berkata, aku dan dia. Tapi, kami juga ada satu permintaan. Bilang saja, seru Dainty. Kami sudah menyetujui permintaan kalian. Tapi sepertinya kalian masih berutang budi kepada kami. Ucap Damar dengan nada yang tenang. Saat di daratan Lurdsok, kamu berencana untuk membunuh aku dan Patua, kan? Lalu apa yang kalian inginkan? Tanya Dainty. Iman berdeham-deham dan berkata, kami akan membantu kalian. Jadi jika kita menang, aku ingin kamu menikahkan kakak perempuanmu dengan aku. Dainty tampak terkejut mendengar permintaan Iman. Kamu benar-benar ingin menikahi kakakku. Emosi Halko juga meledak-ledak saat mendengar ucapan Iman. Patua, kamu sungguh ingin mati, iya. Keinginan untuk membunuh langsung ditujukan kepada Iman. Damar mengangkat satu tangannya, berusaha untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Kalian harus menyetujui permintaan ini, lalu aku juga akan menerima tawaran kalian. Jika tidak, Damar berhenti sejenak. Jika tidak, lupakan saja. Kami juga tidak harus pergi mencari tetua Hesperos.
Jika kami pergi mencari dia, kami mungkin juga akan mendapatkan masalah. Tidak mungkin kami menyetujuinya. Kalian bisa pergi dari sini, maki Halko. Damar terkejut saat melihat ke arah Halko. Dia merasa sepertinya pemuda itu terlalu protektif kepada saudaranya. Umurku tidak jauh dari 100 tahun. Teriak Iman, mungkin umur kakakmu juga lebih tua dibandingkan dengan aku. Usiamu masih sekitar 100 tahun. Dainty tampak tidak percaya dengan pernyataan Iman. Kamu bukanlah orang biasa, jadi bagaimana mungkin kamu bisa terlihat tua seperti ini? Masa hidup orang biasa di dunia ini hampir sama dengan yang di bumi. Sedangkan masa hidup para ahli teknik bela diri akan lebih lama. Tentu saja ini juga tergantung pada dunia para ahli teknik bela diri. Lagi pula, mereka juga tidak mempunyai kapsul beku. Sehingga, masa hidup para ahli bela diri yang sebenarnya juga sedikit lebih pendek jika dibandingkan dengan alam semesta Damar. Kenapa, aku tidak boleh terlihat tua? Iman mencibirkan bibirnya. Tidak mungkin, kamu tampaknya terlalu tua, aku tidak mungkin membiarkan. Pada saat ini, Dainty menyela ucapan Halko. Kami tidak bisa memutuskan masalah ini. Kalian bisa ikut aku kembali ke kota Blaze. Aku akan memberitahukan hal ini kepada ayah. Nanti biarkan ayah saja yang membuat keputusan. Aku bisa jamin bahwa kalian tidak akan menghadapi bahaya apapun. Jika tidak ada kesepakatan di antara kita, maka kalian pasti bisa pergi dengan aman. Imbul Dainty. Damar tidak merasa cemas sama sekali. Sepertinya kekuatan ahli bela diri terbaik di negara Blaze ini berada di tingkat dewa atas. Sebenarnya jika dewa atas ingin meninggalkan mereka, itu akan sangat sulit. Baiklah, Damar mengangguk setuju. Dainty berdeham-deham. Dia tidak terlihat seperti baru saja kehilangan ketenangannya, dan kembali lagi ke penampilannya yang eksentrik. Kalau begitu, kita tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Ayo kita segera berangkat menuju kota Blaze. Lalu kamu harus memasak sesuatu untuk kita semua sepanjang perjalanan. Itu hal mudah, ucap Damar. Halko menelan ludahnya saat mendengar hal itu. Dainty, sepertinya aku juga ada urusan di sana. Jadi bagaimana jika kita pergi bersama-sama ke kota Blaze? Dainty menggelengkan kepalanya. Tidak boleh. Kamu harus menjaga gerbang perbatasan. Jika ada informasi atau urusan apapun, aku akan menyampaikannya kepada kamu nanti. Ekspresi kecewa tercetak di wajah Halko. Lupakan saja, itu juga bukan hal penting. Setelah itu, dia membelalakan kedua matanya kepada Iman dengan ekspresi murung di wajahnya. Bersambung, 2053. Di sisi lain, di sebuah negara yang juga dilalui pegunungan Lagiri. Dibandingkan dengan negara-negara lainnya di daratan Magna, negara ini merupakan sebuah negara kecil, bukan lagi kecil, tapi kerdil. Negara ini memiliki jumlah penduduk yang sedikit, yaitu sekitar 10 juta lebih. Lalu raja di negara kecil ini hanyalah seorang ahli bela diri di tingkat Immortal Unding Flame saja. Negara ini bernama Negara Kirin. Ada sebuah legenda mengenai tempat ini. Legenda mengatakan bahwa di tempat ini ada sebuah sarang Kirin. Namun itu hanyalah sebuah legenda. Negara Kirin sangat kecil, tetapi tidak ada satupun yang datang menyerbu tempat ini. Itu karena sumber daya mereka sangat terbatas. Bahkan menurut negara lain, menggabungkan tempat ini ke dalam daerah kekuasaan mereka adalah hal yang sangat menyusahkan. Di negara ini, salju turun sepanjang tahun. Jika suatu negara ingin mengembangkan negara Kirin, itu adalah hal yang sangat sulit. Oleh karena itu, hidup di negara sekecil itu sangatlah aman dan damai. Di istana es saat ini, seseorang sedang duduk di sebuah kursi singgasana yang diukir dari kristal sembari membaca surat kertas di tangannya. Perang orang jenius di Bintang Agung akan segera dimulai kembali. Kali ini, negara Kirin tidak akan berada di peringkat bawah lagi. Tolong bawa dia ke sini. Beberapa menit kemudian, suara langkah pun terdengar di tempat itu. Suara itu terdengar lebih dahulu sebelum ada yang datang. Datang dari Gunung Kekacauan, ratusan bunga bermekaran kemanapun dia pergi. Semua orang bersujud ketika dia datang, sekecil apapun debu bisa dibelah oleh pedangnya. Suara itu bergema, dan seseorang perlahan-lahan berjalan keluar dari pintu. Orang itu mengenakan jubah biru di tubuhnya. Lalu rambutnya disisir hingga tidak ada satu helai pun yang terlihat berantakan. Dia juga membawa sebuah pedang panjang berwarna biru langit di bagian punggung serta seruling giok hijau di pinggangnya. Penampilan orang itu benar-benar terlihat seperti seorang jenderal.
Bahkan di wajahnya tercetak sedikit ekspresi arogan. Benar sekali, orang itu adalah Kirin dari Gunung Kekacauan. Pada awalnya, Kirin bersama dengan yang lainnya sama-sama ingin masuk ke Stargate. Namun dia justru sendirian yang bisa masuk terlebih dahulu, yang lain tertinggal. Setelah dia masuk ke Stargate, dia dipindahkan secara misterius oleh Stargate ke tempat terpencil ini. Kemudian setibanya di tempat ini, dia membuka tanah leluhur dari negara Kirin dan mendapatkan warisan tertinggi dari sana. Saat ini, kekuatan teknik bela diri dasar Kirin sudah mencapai tingkat Dewa Tengah. Namun dari segi karakteristik, dia baru melewati kekuatan lonjakan surgawi sebanyak 3 kali. Itu semua karena dia belum mengadakan upacara dewa. Namun menurut Kirin, kekuatannya sudah meningkat dengan sangat pesat. Dia disembah sebagai dewa sejati oleh seluruh penduduk negara Kirin karena dia berhasil membuka tanah leluhur di tempat itu. Dia mendapatkan penghormatan dari setiap orang di negara itu. Selain itu, negara itu juga kekurangan sumber daya karena lokasinya terlalu terpencil. Jadi tidak ada seorang pun yang memedulikan semua hal yang terjadi di sana. Kirin mengernyit saat dirinya masuk ke dalam ruangan itu. Ada apa? Raja yang ada di hadapannya bergegas menyembah Kirin. Lalu dia berkata dengan ekspresi ramah, "Dewa yang agung, aku baru saja mendapatkan undangan dari bintang agung di Pegunungan Lagiri. Mereka mengundang kita untuk ikut bergabung dalam peperangan seluruh negara." "Apa itu?" tanya Kirin sambil mengernyitkan dahinya. "Perang ini akan mempengaruhi pembagian keuntungan antara ribuan negara di sekitar Pegunungan Lagiri nanti," jelas si raja. "Jadi aku ingin meminta kamu. Kamu ingin meminta aku mewakili negara kalian untuk bergabung di perang itu, kan?" tanya Kirin. Si raja bergegas menatap Kirin dan berkata, "Benar. Kamu tahu." Senyuman angkuh tercetak di wajah Kirin. "Kamu dan aku terlahir sebagai anak dari Kirin. Kita terlahir untuk menguasai negara. Aku dengar bintang agung ini juga merupakan sekte terkenal di dunia ini, maka biarkan aku memulai jalan menjadi terkenal di seluruh dunia dari tempat ini." Damar dan rombongannya berangkat dari kota Fahis. Tujuan mereka adalah ibu kota dari negara Blaze. Nama ibu kota tersebut adalah kota Blaze. Tetapi semakin banyak orang yang memanggil kota ini sebagai kota Holy Fire. Negara Blaze sendiri merupakan sebuah negara dengan suhu yang cukup panas. Ditambah lagi penduduk ras kerdil tinggal di bawah tanah negara ini, dan sebagian besar dari mereka merupakan pemilik dari karakteristik api. Hal itu menyebabkan suhu di permukaan dan di bawah tanah sangat tinggi. Penduduk di negara Blaze pun juga sama seperti itu. Seseorang yang sudah mencapai tingkat Undying Flame akan memiliki berbagai jenis karakteristik api. Tentu saja, sebagian besar orang masih berada di tingkat karakteristik api biasa. Pada saat itu, rombongan Damar ditambah dengan Dainty serta 2 orang supir sedang berada di dalam sebuah mobil yang sangat mewah. Damar mau tidak mau harus mengakui bahwa peradaban di daratan Magna ini jauh lebih baik dibandingkan dengan peradaban di daratan Lordsok. Daya dan interior mobil Dainty juga jauh lebih bagus dibandingkan dengan mobil di daratan Lordsok. Bahkan mobil ini mirip dengan Maglev Car yang ada di Eternal Planet. Namun dari segi kecepatan dan stabilitas, tentu saja ada perbedaan yang cukup besar dengan Maglev Car. Berdasarkan ucapan Dainty, mereka tidak akan berhenti untuk beristirahat sepanjang perjalanan menuju kota Holy Fire. Itu karena mereka membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 hari untuk tiba di sana. Selain itu, mereka juga akan melewati beberapa gunung berhutan yang cukup berbahaya. Jika mereka tidak beruntung, maka jalanan tersebut mungkin akan dirusak oleh beberapa binatang buas. Jalanan di gunung berhutan tersebut tentu saja tidak bagus. Sebagian besar jalanan dipenuhi oleh lumpur dan bebatuan. Sebagian besar mobil yang berani melewati lapangan luas ataupun jalanan seperti ini merupakan seorang ahli teknik bela diri. Bahkan jika jalanan tersebut rusak, mereka juga tidak akan kesulitan untuk memperbaikinya. Mereka akan mengisi jalanan rusak tersebut dengan bebatuan dan lumpur agar bisa melewati jalanan itu. Sedangkan ancaman dari binatang buas bukanlah apa-apa bagi Damar dan teman-temannya. Di dalam wilayah jangkauan Pegunungan Lagiri ada banyak sekali binatang buas yang garang. Sebagian besar dari binatang buas itu juga setara dengan binatang buas tingkat dewa dan terletak di atas Pegunungan Lagiri. Meskipun di beberapa negara ini juga ada binatang buas, tetapi kekuatannya tidak begitu kuat. Perjalanan rombongan Damar bisa dikatakan lancar tanpa ada hambatan apapun. Struktur mobil di dunia ini dengan yang ada di bumi tidak sama.
Jadi Damar dan teman-temannya tidak bisa mengendarai mobil ini. Namun ruang di dalam mobil sangat luas. Meskipun di dalam mobil itu ada 10 orang, tetapi ruang di mobil itu masih tampak leluasa. Selama beberapa hari ini, suasana hati Dainty juga tidak buruk. Itu semua karena masakan yang dibuat Lilia. Keterampilan memasak wanita itu tidak bisa dibandingkan dengan milik Damar. Tanpa disadari, 3 hari pun telah berlalu dalam sekejap. Kota bernama Holyfire itu muncul di hadapan Damar dan teman-temannya. Inilah ibu kota negara kami. Kota Holyfire, ucap Dainty dengan bangga. Bagaimana, cantik, bukan? Saat ini, mereka masih belum tiba di kota Holyfire. Mereka hanya melihat kota itu dari kejauhan saja. Kota ini memang sangat indah seperti yang diucapkan oleh Dainty. Pemandangan seluruh kota ini didominasi oleh warna merah menyala. Di pusat kota itu seperti ada sebuah gunung. Lalu di atas gunung itu ada berbagai macam bangunan. Di puncak gunung itu juga ada sebuah kobaran api yang menyala. Itu apa? Tanya Thalia dengan penuh penasaran. Itu adalah api suci abadi milik negara kami. Jika api itu tidak padam, maka negara Blaze tidak akan hancur, jelas Dainty dengan bangga. Bersambung 2054. Damar terkejut saat melihat sorot mata Thalia yang penuh dengan rasa ingin tahu. Kemudian dia berdeham untuk mengalihkan perhatian wanita itu. Omong-omong, aku ingin bertanya sesuatu. Aku dan Yani akan ikut bergabung dalam perang itu bersama dengan kamu. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Bagaimana mereka bisa masuk ke pegunungan Laigiri? Beberapa orang yang pergi ke tempat itu adalah orang yang memiliki jabatan tinggi ataupun para orang terkemuka dari berbagai negara. Mereka juga boleh membawa pelayan yang akan membantu mereka di sana. Jadi tidak ada masalah jika mereka masuk ke sana, jelas Dainty. Tapi karena kita sedang berurusan dengan bintang agung, jadi kalian jangan membuat banyak pergerakan. Kalau tidak, negara kami juga akan ikut menderita. Tenang saja, seru Damar, mencoba meyakinkan gadis itu. Kami melakukan sesuatu secara diam-diam. Kali ini, kami ke sana hanya untuk mencari seseorang secara diam-diam. Pasti kami tidak akan membuat suatu pergerakan yang besar. Thalia dan yang lainnya ikut mengangguk setuju. Di sisi lain, Yani tersenyum tipis di bawah tudungnya. Dia sedang memikirkan sesuatu. Peraturan pertama Night Watcher adalah selalu bertindak secara diam-diam. Damar dan yang lain selalu mematuhi peraturan itu. Tetapi setiap kali mereka bertindak diam-diam, mereka akan menimbulkan pergerakan yang sangat besar. Ketika Dainty melihat senyuman Yani, dia bertanya dengan penuh curiga, "Mengapa kamu tersenyum? Apakah kalian ingin melakukan sesuatu?" "Aku tidak tersenyum," ucap Yani. "Aku tadi melihatnya. Kedua matamu terlihat seperti bulan sabit saat kamu tersenyum," tegas Dainty. "Benarkah?" ucap Yani lagi. "Tidak, kok." Ketika sekelompok orang itu mengobrol, mobil mereka juga bergerak memasuki kota Holyfire dengan cepat. Kota Holyfire ini memiliki desain arsitektur yang sangat kuat. Damar merasa, sebagian besar kota di bumi tidak sebanding dengan kota ini. Seluruh kota jika dilihat dari jauh, tampak seperti sebuah gunung berapi. Gaya arsitektur di dalam kota hampir seluruhnya didominasi oleh batu merah, termasuk di jalanannya. Tentu saja, yang membuat Titan bersemangat adalah para wanita di jalanan ini. Sama seperti kota ini, orang-orangnya mengenakan pakaian yang sangat bergaya. Sebagian besar dari mereka memamerkan tubuh mereka yang seksi dan kulit mereka yang berwarna seperti gandum, tidak begitu terang, tidak begitu gelap pula. Suhu di sini tinggi, penampilan mereka makin membuat semua orang panas. "Ini, surga," gumam Titan. Dainty menyahut dengan bangga, "Tentu saja. Kalau kalian ingin datang ke negara Blaze, aku bisa meminta ayahku memberikan pemberitahuan resmi untukmu, dan mengirimkan lusinan gadis seksi untukmu." Titan menelan ludah, lalu berkata, "Aku bukan orang seperti itu." Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan. "Tapi, apakah aku boleh melihat-lihat kualitas para gadis itu terlebih dahulu?" "Boleh," jawab Dainty. Damar tercengang. Titan memang berbeda dengan Damar dan yang lainnya. Damar dan yang lainnya ingin kembali ke alam semesta mereka yang asli, tetapi Titan justru tidak berpikir demikian. Di alam semesta yang asli, sebelum mengenal Damar dan yang lainnya, dia hanyalah orang yang kesepian. Dia lahir di Big Jade, tetapi malah menjadi musuh bagi seluruh Big Jade. Selama hidupnya dia bahkan tidak punya teman. Dia yang sebelumnya,
disebut dengan iblis dan orang yang kejam, bahkan dia dikenal sebagai dewa kekacauan. Dia membunuh dengan kejam, tangannya sudah berlumuran darah. Dibandingkan dengan Titan yang sekarang, benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Namun, sejak dia terlahir kembali dengan bantuan Guntur, kemudian perlahan-lahan mengenal Damar dan yang lainnya, temperamen Titan pun mengalami perubahan yang sangat besar, paling tidak sekarang dia tidak begitu suka membunuh. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan kehancuran Big Jade. Ketika datang ke dunia ini, hal yang dia kejar adalah kestabilan. Sebenarnya, dia, Damar, dan yang lainnya sudah dianggap sebagai tokoh di dua zaman. Dia ingin mencari kestabilan di balik Stargate ini, dia ingin mendapatkan teknik bela diri yang lebih tinggi. Meskipun bakat teknik bela dirinya tidak akan sehebat Damar dan yang lainnya. Jadi, kalau negara Blaze bisa mengakomodasinya, mungkin ini adalah pilihan yang bagus. Damar menatap mereka tanpa mengatakan apapun. Namun, yang membuat Damar heran, mobil mereka ini tampaknya adalah milik keluarga kerajaan. Mobil-mobil di sepanjang jalan berinisiatif untuk memberi jalan pada mereka. Para pejalan kaki di jalan pun mayoritas akan memperhatikan mereka, bahkan menatap mereka dengan antusias. Antusiasme ini sama seperti antusiasme para pengikut yang menganggap mereka dewa pada waktu itu. Kalian, para klan Blaze, ternyata sangat populer di negara kalian, ya? Seru Damar dengan terkejut. Dainty tersenyum bangga dan menyahut, ya, tentu saja, kalau tidak ada klan Blaze, mereka semua akan hidup dalam kekacauan perang dan penderitaan. Damar terkejut, untuk dapat mengendalikan negara ini hingga begini, Raja Api ini pasti sudah mencapai level yang tinggi. Tidak lama kemudian, mobil mereka melaju di sepanjang jalan dan masuk ke dalam istana. Sepertinya, sejak awal Raja Api sudah tahu kalau Damar dan yang lainnya akan datang. Pada saat itu, dia sudah berdiri di depan sebuah aula besar untuk menyambut Damar dan yang lainnya. Tidak banyak orang yang menyambut, di belakang Raja Api, ada seorang pria berambut hitam yang bertopeng dengan setelan untuk bela diri, serta memegang sebilah pedang di dadanya. Selain itu, ada juga seorang wanita tua yang pernah Damar temui. Ketika mobil mereka berhenti, lalu Damar dan yang lainnya turun dari mobil, pupil matanya sedikit menyusut. Dibandingkan dengan Raja Api, perhatiannya lebih tertuju pada orang yang memegang pedang. Damar punya firasat kalau kekuatan orang ini sangat menakutkan. Jika dibandingkan, Raja Api terlihat jauh lebih ramah dari orang itu. Aku mendengar Dainty mengatakan kalau dia bertemu dengan seseorang yang luar biasa jenius di daratan Lordsok. Dia juga orang yang memiliki kemampuan memasak terbaik, sampai-sampai dia tidak nafsu makan saat dia pulang. Lihat saja dia sampai kurus tubuhnya. Raja Api tertawa, lalu melangkah maju dan melanjutkan, begitu bertemu denganmu hari ini, ternyata kamu memang luar biasa. Sambil berkata begitu, dia berjalan ke arah Damar sambil mengulurkan tangannya. Jelas sekali, wanita tua di belakangnya itu, sudah memberitahu tentang siapa Damar padanya. Damar mengulurkan tangannya, lalu tersenyum tipis dan berkata, senang bertemu denganmu, Raja Api yang terhormat. Ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang dapat membuat orang tertarik kepada Raja Api. Tatapannya menyapu semua orang, lalu berhenti sebentar di Iman. Kemudian dia membungkuk sedikit dan berkata, silakan masuk, kita mengobrol di dalam saja. Damar mengangguk, kemudian rombongan itu pun berjalan menuju aula besar. Raja Api berjalan ke kursi utama dan duduk di sana, sedangkan wanita tua dan pria yang menggenggam pedang itu berdiri di kedua sisinya. Raja Api tersenyum tipis sambil berkata, silakan pilih tempat duduk masing-masing. Pada saat ini, kata-kata Raja Api patut dipertanyakan. Dia tidak mengatakan, silakan duduk, melainkan mengatakan, silakan pilih tempat duduk masing-masing. Dari sini dapat terlihat kecerdasan emosionalnya. Dia benar-benar memperlakukan Damar dan yang lainnya sebagai orang yang setingkat dengan dirinya. Dia tidak membuat Damar dan yang lainnya merasa kesal. Setelah mereka duduk, Raja Api tersenyum ringan sambil berkata, Damar adalah ahli memasak. Kalau makanan di negara Blaze ini tidak sesuai dengan selera kalian, itu tidak akan terlalu menjadi masalah untuk kalian. Kemudian, Dainty, perkenalkan aku kepada mereka. Dainty menganggukkan kepala, lalu dengan penuh semangat dia memperkenalkan Raja Api kepada sekelompok orang itu. Setelah Dainty selesai memperkenalkan Raja Api tersenyum tipis dan berkata, siapa dua orang di antara kalian yang akan bertarung dengan putriku? Damar menyahut sambil tersenyum tipis, aku dan Yani. Raja Api memperhatikan Damar,
lalu menyipitkan matanya sambil berkata, "Kalau aku tidak salah menebak, kamu pasti adalah sosok tulang naga." Bersambung 2055. Dainty menatap ke arah Damar, ekspresi penasaran melintas di dalam matanya. Damar bersalaman dengan wanita tua itu, dia juga tidak menyangkal hal itu, lalu mengangguk dan menjawab, "Benar." Raja Api tersenyum tipis, kemudian dia menatap Damar dan berkata, "Karakteristik unik, begitu terekspos, pasti kamu akan mati, bahkan akan melibatkan negara Blaze kami. Aku juga tahu permintaan kalian, termasuk menikahkan putriku kepada pemuda bernama Iman ini." Pemuda, Iman menggenggam pedang binasa merah dan duduk di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. "Jadi," Raja Api tersenyum ringan dan bertanya, "kamu mau bertarung, tapi tidak takut ketahuan? Aku hanya akan menggunakan satu karakteristik saja," sahut Damar. Raja Api menggelengkan kepala dan berkata, "Aku bisa mengabulkan permintaan kalian, tapi akan sangat sulit jika kamu hanya menggunakan satu karakteristik saja. Tujuanku adalah melampaui peringkat negara Kalis, dan di negara Kalis, pasti ada seorang Dewa Tengah yang ikut bertarung, kamu. Satu karakteristik saja sudah cukup," potong Damar dengan santai. Tepat setelah Damar berkata begitu, pria yang bertopeng dan memegang pedang di belakang mereka menyeringai, kemudian mengangkat satu tangannya, dan dalam sekejap, ci pedang langsung menyerang ke arah Damar. Kecepatan ci pedangnya sangat mengesankan. Pupil mata Damar pun menyusut sedikit. Dia tidak menyangka orang ini akan menyerangnya secara tiba-tiba. Dan walaupun hanya satu ci pedang, tetapi mengandung perasaan yang menghancurkan, dan membuat Damar merasa cukup frustrasi. Kemarahan tampak melintas di dalam matanya. Pada saat yang sama, tangan kanannya juga mengaktifkan ci pedang. Ci pedang pun seketika menyebar di bawah teknik bela diri gabungan. Keduanya langsung bertubrukan. Saat ini, mata Raja Api seketika membeku, dia membuka kelima jarinya, sebuah bola api seketika melayang keluar, lalu membungkus kedua ci pedang menjadi satu, dan begitu berhasil menangkapnya, bola api itu pun menghilang, begitu juga dengan kedua ci pedang, keduanya juga ikut menghilang. Pupil mata Damar menyusut. Dari serangan ini, tak diragukan lagi kalau Raja Api adalah Dewa Atas. Orang yang memegang pedang itu minimal berada di tingkat yang sama dengan Darien. Saat ini, pupil mata Dainty dan wanita tua itu sedikit menyusut, dan ekspresi wajah Raja Api juga terlihat agak heran. Seret, dalam sekejap mata, Damar dan yang lainnya langsung bangkit berdiri. Mereka juga langsung berkumpul bersama. Aura pembunuh di tubuh Damar mulai melonjak. Dia memiringkan lehernya dan menatap Raja Api, lalu bertanya, "Raja Api, apa maksud tindakanmu ini?" "Jangan panik." Raja Api tersenyum tipis, kemudian melanjutkan dengan ekspresi tenang, "Aku hanya ingin mencoba kekuatanmu." Setelah berkata begitu, di matanya terlihat sedikit perasaan terkejut, lalu dia menambahkan, "Kamu jauh lebih kuat daripada yang aku bayangkan." Dan mata Dainty juga terlihat bergetar, dia menatap Damar dan bertanya, "Kamu sudah mencapai tingkat Dewa Tengah?" Ekspresi wajah sang wanita tua juga terlihat tidak mempercayai hal ini. Dewa Tengah yang belum berusia 100 tahun di seluruh daratan makna jumlahnya hanya sedikit sekali. Kali ini, negara Kalis memiliki satu orang yang seperti itu, dan ini merupakan pertama kalinya selama bertahun-tahun lamanya. Ini juga alasan kenapa negara Blaze jadi besar kepala. Negara Kalis adalah yang paling populer dalam pertarungan orang berbakat kali ini. Sedangkan Damar, orang yang keluar dari daratan Lurdsok, ternyata memiliki kekuatan seperti ini. Ditambah lagi, dikombinasikan dengan tubuh tulang naganya, teknik bela diri gabungan yang aneh. Kemampuan bertarung dia yang sebenarnya bisa jadi sebanding dengan Dewa Atas. Begitu melihat aura dingin di dalam sorot mata Damar, Raja Api tersenyum ringan dan berkata, "Itu hanya coba-coba saja, aku tidak punya dendam apapun, aku bisa mengabulkan permintaan kalian. Kecuali dalam hal membantu kalian memasuki pegunungan Lagiri, lalu kalau kalian mendapat peringkat yang lebih tinggi daripada negara Kalis, aku bersedia menikahkan putriku dengan dia." Belum sempat Damar mengatakan sesuatu, Iman langsung bersuara, "Ada apa dengan kalian? Ayah mertuaku barusan hanya menguji kekuatan kalian semua malah panik." "Semuanya duduk, ayo duduk." Damar menatap Iman, kini Iman sudah duduk di sampingnya. Sedangkan Raja Api tampak terkejut. Namun, Damar memang tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Setelah mereka semua duduk, barulah Raja Api berbicara sambil tersenyum tipis, "Aku tidak tahu kekuatan satu orang lainnya yang ikut." Damar tersenyum dan menyahut,
tentu saja dia tingkat dewa. Raja Api menghela napas lega, lalu berkata, kalau begitu, aku bisa merasa lega, tapi kamu harus ingat, pokoknya jangan menggunakan karakteristikmu sepenuhnya. Tenang saja, aku tahu batasanku, sahut Damar. Karakteristik unik adalah hukuman dari surga, keberadaannya tidak diizinkan. Aku bisa merahasiakannya untuk kalian, tapi begitu kamu mengeksposnya di pegunungan Lagiri, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kalian, dan negara Blaze juga akan didakwa dengan tuduhan menyembunyikan kalian. Pada saat itu, klan Blaze tidak akan bisa bertahan. Raja Api melanjutkan sambil menatap Damar, kali ini, aku mempertaruhkan takdir negara Blaze padamu, aku harap kamu tidak membuatku kecewa. Damar tersenyum ringan dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik, selain itu aku juga belum tentu akan menggunakan satu jenis karakteristik, jika menggunakan dua jenis karakteristik, dual karakteristik, seharusnya tidak termasuk dalam pelanggaran. Raja Api terdiam sejenak, kemudian mengangguk dan menyahut, baiklah kalau seperti itu, kamu tahu yang terbaik, aku titipkan masa depan negaraku di pundakmu. Kedua belah pihak saling berdiskusi, hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Raja Api berdeham, kemudian dia menatap Damar seraya berkata, sudah lama aku mendengar putriku mengatakan kalau kamu memiliki kemampuan memasak yang tak tertandingi, entah. Apakah aku cukup beruntung untuk mencicipinya? Dainty menyahut, masakan istri Damar yang cantik ini jauh lebih enak daripada masakan Damar. Mata Raja Api sedikit berbinar. Kalau begitu, Lilia tersenyum tipis sambil menyahut, itu masalah kecil. Segera setelah itu, Lilia memasak beberapa masakan untuknya. Ketika Raja Api makan, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang raja dan ahli bela diri tingkat atas. Dapat dikatakan, keterampilan memasak Damar dan yang lainnya tidak ada bandingannya di dunia ini. Setelah makan, Raja Api menyiapkan sebuah halaman untuk mereka beristirahat. Mereka ingin beristirahat selama sehari, setelah itu langsung pergi ke pegunungan Lagiri. Di dalam halaman, Damar merenung sejenak, kemudian bertanya, bagaimana dengan Raja Api? Aku tidak sering berhubungan dengannya, jadi tidak tahu banyak. Iman melanjutkan, tapi, orang tua ini tahu kalau kamu adalah pemilik karakteristik unik. Sekarang memang tidak ada apa-apa, tapi aku hanya berpikir kalau dia. Lilia menyahut, sepertinya tidak masalah. Kita mewakili negara Blaze dalam perang ini, kalau nanti dia diam-diam menyebarkan masalah ini, tapi faktanya kita mewakili negara Blaze, dia tidak akan mungkin merugikan negara sendiri. Seharusnya tidak akan ada masalah pada kerjasama ini, kita sama-sama diuntungkan. Damar melanjutkan, tetapi dia jelas-jelas tahu tujuan kita pergi ke pegunungan Lagiri, namun hari ini, dia justru tidak mengungkit tentang tetua Hesperos dan bintang agung sepatah kata pun, entah apa yang sedang dia pikirkan. Thalia menyahut, mungkin, dia tidak berani mengungkitnya. Namun, seorang dewa atas sangat percaya pada bintang agung. Di daratan makna ini benar-benar banyak orang pendekar sakti, bahkan mungkin lebih hebat dari yang ada di daratan Lord Shock. Mereka berdiskusi sebentar, menurut mereka ini bukan masalah besar, setelah itu mereka pun perlahan-lahan tidur. Keesokan paginya, Raja Api sendiri yang mengantar mereka. Sekelompok orang itu totalnya ada 10. 10 orang ini akan mewakili negara Blaze, pergi menuju bintang agung. Selain Damar dan 6 orang temannya serta Dainty, ada 2 orang lainnya yaitu wanita tua dan pria bertopeng yang memegang pedang itu. Damar merasa orang ini kemungkinan besar adalah dewa atas, dia tidak menggunakan seluruh tenaganya untuk menyerang saat perkenalan kemarin. Bersambung 2056. Tentu saja, Damar juga tidak banyak bertanya. Orang ini jarang berbicara. Begitu mereka masuk ke mobil, dia hanya duduk di pojok dengan pedang di tangannya, dia juga tidak terlalu sering menatap yang lainnya. Thalia melirik pria itu dengan tatapan ingin tahu, kemudian dia berlari ke sisi Dainty sambil bertanya, bagaimana dengan pria ini? Sepertinya dia sangat hebat, ya. Tentu saja, Dainty melanjutkan dengan senyum bangga, dia adalah pendekar pedang negara Blaze, dia juga merupakan guardian negara Blaze. Luar biasa hebat, apakah dia berada di tingkat dewa atas? Tanya Thalia. Ya, sahut Dainty. Damar dan yang lainnya melirik ke arah pria itu dengan heran. Pria itu seolah tidak tertarik dengan topik pembicaraan Dainty dan Thalia, dia terus menatap kosong keluar jendela mobil. Dengan ini, rombongan itu berangkat, meninggalkan kota Holyfire dan bergegas pergi menuju pegunungan Lagiri. Negara Blaze sebenarnya berada di dekat pegunungan Lagiri,
Tetapi pegunungan Lagiri saat ini berada dalam kondisi tertutup. Jika ingin masuk ke pegunungan Lagiri, hanya bisa melalui satu tempat. Para pendatang yang masuk melalui tempat lain, akan langsung dianggap sebagai penyusup dan dibunuh. Damar dan yang lainnya harus memutari sepanjang pegunungan Lagiri. Panjang pegunungan Lagiri sangat panjang. Rombongan mereka memakan waktu hampir 1 bulan untuk melakukan perjalanan ini. Setelah melewati hampir 100 negara, barulah akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Di tengah pegunungan Lagiri, di kaki gunung, ada sebuah kota yang disebut Kota Seribu Monster. Kota ini adalah kota milik Bintang Agung, tidak terikat dengan negara manapun. Seluruh kota ini berada dalam yurisdiksi Bintang Agung. Ada banyak sekali aturan di dalamnya. Misalnya, tidak boleh berkelahi, ini benar-benar tidak diizinkan, dan begitu ketahuan akan dibunuh oleh Bintang Agung. 4 hari-hari biasa, kota ini juga sangat makmur, hingga dapat dikatakan sebagai kota yang paling makmur di daerah ini. Karena ditopang oleh Bintang Agung, tempat ini pun relatif stabil, sehingga perkembangan ekonominya juga cukup baik. Tentu saja, sangat amat sulit untuk mendapatkan hak tinggal di tempat ini. Lalu, setiap beberapa waktu sekali akan diadakan pemeriksaan, orang-orang yang tidak memiliki hak tinggal semuanya akan diusir keluar. Di acara besar seperti Perang Orang Jenius ini, ribuan keluarga kerajaan terhormat dari berbagai negara akan datang, dan selama Perang Orang Jenius ini, Kota Seribu Monster tidak akan memberikan batasan. Semua orang bisa masuk ke kota dan tinggal di kota, semuanya dapat berbisnis dan hidup di sana. Karena banyaknya orang yang akan masuk, harga barang akan naik di semua aspek. Untuk mempersiapkan Perang Orang Jenius, Perang Orang Jenius tidak membatasi metode apapun, jadi banyak sekali barang hitam mulai beredar di pasar. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, tempat ini tetap tidak mengizinkan perkelahian pribadi. Sebuah mobil mewah sedang melaju perlahan. Jalanan di sekitar sini sangat mulus, lebar dan dibangun dengan baik, lalu sepertinya tidak akan bisa dirusak oleh binatang buas. Sebagai kota yang paling stabil di daratan Magna, keadaan di sekitar mereka sangat stabil. Di seluruh kota ada sebuah parit yang sangat besar, banyak sekali jembatan yang tak terhitung jumlahnya membentang dari segala arah, seolah kota ini didirikan di atas sebuah pulau. Kota ini luar biasa besar. Ketika mobil Damar dan yang lainnya melintas di atasnya, ada semacam perasaan gaib di dalam hati mereka. Aku merasa, Talia mengerutkan alis dan berkata, kota ini sedikit mirip dengan kota di Eternal Planet itu. Dari kejauhan, terlihat gedung pencakar langit yang tak terhitung jumlahnya menjulang tinggi. Seluruh kota juga memiliki teknologi yang canggih. Indahnya, meskipun Dainty adalah orang yang berpengetahuan luas, tetapi ketika melihat kota ini, tampak kekaguman di matanya. Kota ini lebih besar dibandingkan dengan kota Holy Fire, dengan bangunan yang berwarna-warni, dan tampaknya sangat berkarakter. Hanya dengan melihat gedung-gedung di kota ini, Yani terdiam sejenak, kemudian melanjutkan, kurang lebih sudah hampir mendekati peradaban tingkat 4, tetapi sepertinya kecerdasan buatan masih belum berkembang, jadi belum mencapai peradaban tingkat 4. Peradaban tingkat 4, Dainty menatap Damar dan yang lainnya dengan tatapan bingung, kemudian bertanya, apa itu? Sebuah peradaban yang lekat sekali dengan perkembangan teknologi, sahut Yani. Menara itu tinggi sekali, ujar Damar sambil menunjuk ke kejauhan dengan terheran-heran. Itu disebut dengan Menara Gusali. Dainty pun menjelaskan, menara itu adalah kediaman para pengikut Bintang Agung. Bintang Agung hanya merekrut orang-orang jenius, namun jumlahnya pun banyak, ditambah lagi mereka juga akan merekrut beberapa staf eksternal. Para staf eksternal itu sebagian besar merupakan ahli bela diri uncommon level, orang-orang ini juga tinggal di menara ini. Damar menarik napas dalam-dalam, mereka layak disebut sebagai kekuatan utama daratan Magna, sebenarnya seberapa besar kekuatan yang dimiliki Bintang Agung. Damar sulit untuk mempercayai hal ini. Dunia ini kaya akan teknik bela diri, kalau mereka berkembang hingga mencapai peradaban tingkat 5 ke atas, cukup untuk mendorong Bintang Agung pergi ke alam semesta Damar dan yang lainnya. Alam semesta mereka sama sekali tidak hancur, terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya, mereka memiliki terlalu banyak warisan teknik bela diri. Apakah kita harus mencari tempat tinggal sendiri? Tanya Talia. Tentu saja tidak, sahut Dainty. Kita akan tinggal di Camp Genius, yang juga berada di pusat kota. Semua orang yang berpartisipasi dari setiap negara akan tinggal di sana. Damar bertanya dengan bingung, bukankah itu akan menyulut api? Dainty menyahut, maka dari itu,
ketika kita datang nanti, kita harus tetap rendah diri. Negara Blaze termasuk negara besar yang berada di dekat sini. Sebelumnya kami bisa mencapai peringkat 5, perang orang jenius yang lalu, kami mendapat peringkat 4, sedangkan negara Kalis peringkat 3. Masih ada yang lebih hebat dari dua negara ini? Tanya Damar dengan bingung. Dainty menjawab, benar, peringkat pertama yang sebelumnya adalah negara Aqua dan peringkat kedua adalah kerajaan Firea. Kali ini, mereka sama-sama merupakan salah satu kandidat favorit untuk memenangkan perang ini. Ekspresi wajah Thalia sedikit berubah, lalu dia berkata, kali ini, siapa kandidat favorit untuk memenangkan perang ini? Seperti yang kalian tahu, negara Kalis. Mereka kali ini memiliki seorang ahli bela diri tingkat Dewa Tengah yang ikut dalam perang. Kemudian Dainty pun melanjutkan, dua lainnya adalah Dewa Bawah. Thalia menyahut, begitu juga negara Aqua, mereka memiliki seorang Dewa Tengah dan dua orang Dewa Bawah. Kandidat favorit untuk memenangkan perang ini adalah kerajaan Firea. Dainty berkata, mereka memiliki dua orang Dewa Tengah. Mereka adalah kandidat favorit untuk memenangkan perang ini, dan katanya, mendapatkan peringkat pertama dalam perang orang jenius bukanlah tujuan mereka yang sebenarnya. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah menjatuhkan kelompok jenius milik Bintang Agung. Tapi di samping itu, mereka tetap akan memenangkan perang tersebut. Damar berkata dengan bingung, orang berusia 100 tahun yang sudah mencapai tingkat dewa, bukankah seharusnya dianggap melampaui jenius? Tidak semua Bintang Agung termasuk ke dalamnya. Dainty menjelaskan, daerah ini terlalu besar, Bintang Agung juga tidak mungkin mencari ke semua tempat. Selain itu, jalan teknik bela diri memiliki banyak kekurangan. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, belum tentu dia bisa mencapai tingkat dewa. Setiap tahun Bintang Agung merekrut orang-orang berbakat, tetapi seni bela diri menjadi dewa benar-benar sangat sulit. Masih ada sejumlah besar orang yang tidak bisa mencapai level ini dan dikeluarkan dari level ini. Damar benar-benar tercengang. Sebenarnya mereka bisa mencapai level yang sekarang dalam waktu yang begitu singkat dengan cara membunuh. Orang-orang di dunia ini memiliki warisan teknik bela diri yang sempurna. Mungkin jalan teknik bela diri mereka lebih mulus dibandingkan dengan Damar dan yang lainnya. Bersambung 2057. Jalan teknik bela diri Damar dan teman-temannya kebanyakan meraba-raba sendiri sambil terus bergerak maju. Mereka meningkatkan level kemampuan mereka sambil berperang. Dainty melanjutkan, tetapi masalahnya, karena dasarnya kuat, jadi setiap kali perang orang jenius diadakan oleh Bintang Agung, biasanya sudah terjamin ada Dewa Tengah ke atas. Pupil mata Damar menyusut, kemudian dia berkata, bukankah itu artinya? Bintang Agung memiliki ahli bela diri tingkat dewa yang tak terhitung banyaknya, bagaimanapun juga ahli bela diri tingkat dewa memiliki umur panjang, kan? Dainty menyahut, aku juga tidak begitu paham. Namun, Bintang Agung merekrut dari banyak orang, kemudian mengumpulkan yang terpilih dan mendidik mereka, namun tidak banyak orang yang menonjol. Berdasarkan penjelasan ayahku, setiap 100 tahun, ada sekitar selusin ahli bela diri tingkat dewa. Selain itu, banyak juga orang yang tewas dalam peperangan, jadi mungkin tidak sebanyak yang dibayangkan. Damar bertanya dengan kening berkerut, orang yang tewas dalam peperangan. Bintang Agung ternyata sekuat itu sampai orang-orang mati dalam perang. Alis Dainty berkerut, lalu dia bertanya, kenapa kamu merasa berbeda dengan kami, orang-orang dari dunia ini? Aku belum terlalu paham tentang daratan makna. Damar membalas sambil tertawa, ya, memang di daratan Lurdsok didominasi oleh ras manusia. Dainty melanjutkan sambil cemberut, tetapi di daratan makna, ras manusia bukanlah ras utama, dan ras manusia juga memiliki banyak percabangan. Mereka memiliki konflik yang cukup besar antara satu sama lain. Tentu saja, ini termasuk dalam konflik internal. Dainty melanjutkan, daratan makna dapat dikatakan merupakan dunia yang dibagi menjadi 3 bagian oleh ras orcs, manusia, dan binatang buas. Ras orcs dan ras manusia memiliki konflik yang tak terpisahkan. Sedangkan binatang buas tidak terbagi menjadi musuh dan sekutu. Mereka hanya memiliki kesadaran akan bahaya. Begitu melihat yang lemah, mereka pasti ingin membunuhnya. Bintang Agung berada di puncak, tetapi pada saat yang sama, mereka juga akan menemui banyak sekali bahaya. Perkelahian dan perang adalah hal yang biasa. Para ahli bela diri tingkat dewa yang mati di medan perang adalah hal yang biasa. Damar tercengang. Dari poin ini dapat dikatakan, dia benar-benar tidak tahu banyak tentang dunia ini. Ketika mereka mengobrol,
mobil mereka sudah melintasi jembatan. Di bawah jembatan, air sungai bergulung-gulung. Damar melirik ke sana, dia merasa air ini bukan hanya air biasa. Suhu di dalamnya sepertinya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu air pada umumnya. Tentu saja pada kenyataannya, Damar tidak merasa hati-hati, karena dia juga tidak begitu paham. Mobil-mobil berlalu lalang di atas jembatan. Semua mobil itu melaju melewati jembatan dan masuk ke dalam kota. Karena alasan perang orang jenius, kota ini sepenuhnya terbuka, dan tidak ada orang yang memeriksa. Tak lama kemudian, mobil mereka melaju memasuki kota, dan terus berjalan di sepanjang jalan kota, hingga mereka sampai di pusat kota. Tempat ini memiliki sebuah alun-alun yang luar biasa besar. Sopir Dainty menghentikan mobil, kemudian Dainty berseru, "Kita sudah sampai, di seberang alun-alun ini adalah Camp Genius." Camp Genius memiliki area yang sangat luas. Setelah Damar dan yang lainnya turun dari mobil, Dainty memberikan uang yang banyak kepada kedua sopir. Yang membuat Damar bingung adalah mata uang yang digunakan di daratan Magna ini, sepertinya adalah sejenis batuan alam. Batuan alam ini berwarna kuning, terlihat seperti sejenis logam. Begitu Dainty turun dari mobil, dia langsung mengajak Damar dan yang lainnya bersama-sama masuk ke alun-alun dan berjalan di sepanjang alun-alun. Damar juga heran melihat ada banyak sekali patung di alun-alun. "Apa ini?" tanya Damar. Dainty menggelengkan kepala dengan ekspresi bingung, lalu menyahut, "Aku juga tidak tahu." Pada saat ini, pria yang mengenakan topeng itu berjalan turun tanpa mengatakan sepatah kata pun, kemudian dia berkata dengan nada kaku, "Ini tetua bintang agung yang menciptakan teknik bela diri. Setelah menciptakan seni bela diri menjadi dewa sendiri, baru berhak membuat patung diri sendiri di tempat ini sebagai warisan sepanjang masa." Damar tidak bisa menahan tawa, dia melirik sekilas, ada banyak sekali jumlahnya. "Apakah ini pusaka bintang agung?" gumam Damar. Pria bertopeng itu menyahut dengan tenang, "Di pintu nanti, ada patung pendiri sekte bintang agung, yang menurut legenda, di dalamnya mengandung ilmu yang tinggi, tetapi selama bertahun-tahun lamanya, tidak ada seorang pun yang bisa memahaminya." "Kalau sudah memahaminya bagaimana?" tanya Damar dengan heran. Pria bertopeng itu menatap Damar, lalu membalas sambil cemberut, "Kamu kira dirimu adalah orang yang terpilih? Bagaimana jika iya?" tanya Damar dengan cemberut. "Setelah kamu memahaminya, kamu bisa menemukan jalan ke seberang," jawab pendekar pedang dengan tenang. "Jalan ke seberang?" tanya Damar. Pendekar pedang tidak mengatakan apapun lagi. Orang ini sepertinya tidak punya perasaan. Damar juga tidak banyak bertanya lagi. Rombongan itu berjalan selama beberapa saat. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah pintu besar yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Begitu pintu besar itu dibuka, ada sebuah patung berukuran raksasa di depan pintu tersebut. Puluhan meter dari patung tersebut, ada 4-5 orang di sampingnya. "Apakah orang-orang di samping itu ketua bintang agung sebelumnya?" tanya Thalia. Pada saat ini, wanita tua itu menggelengkan kepala dan menjawab, "Mereka adalah para murid kebanggaan pendiri bintang agung." Damar melirik ke sana beberapa kali, lalu bertanya, "Patung yang hanya memiliki setengah badan itu, kenapa bisa begitu?" Wanita tua itu terkejut, kemudian menyahut, "Aku tidak tahu, itu adalah kejadian bertahun-tahun yang lalu. Ada yang mengatakan kalau seseorang telah mencuri tubuh bagian atas patung tersebut." "Apa?" Titan bertanya dengan bingung, "Ada orang yang berani melakukan hal itu?" "Itu hanya rumor, tidak ada yang tahu kenyataannya seperti apa. Sejarah bintang agung sangat panjang, ada rahasia yang tak terhitung banyaknya terkubur di balik tumpukan sejarah." Wanita tua itu menjawab sambil menggelengkan kepala. Wanita tua itu melanjutkan, "Orang-orang di sana adalah orang-orang yang memahaminya. Kalian juga bisa pergi dan mencari tahu. Tentu saja tempat ini tidak terbatas, karena hanya ada orang-orang yang mengikuti Camp Genius, termasuk yang menemani, semuanya bisa mempelajarinya kapan saja. Ada banyak orang yang berdiri di bawah patung itu. Ayo, kita pergi ke sana dan melihatnya," sahut Dainty sambil tersenyum lebar. Wanita tua itu menganggukkan kepala dan berkata, "Pergilah. Mungkin kalian akan mendapat sedikit pencerahan yang bisa berguna bagi kalian seumur hidup." Damar dan yang lainnya juga merasa penasaran, termasuk Iman. Rombongan itu pun berjalan mendekat ke sana. Ada puluhan orang di sekitar patung ini. Baru saja Damar dan yang lainnya mendekat, terdengar suara teriakan seseorang dari depan. "Menjauhlah sedikit. Apa yang kamu lakukan? Bukankah tidak boleh menyerang di kota 1000 monster?"
Tentu saja tidak boleh menyerang di kota 1000 monster. Tetapi, di medan perang orang jenius, kamu tidak akan seberuntung ini. Saat itu aku akan membunuhmu. Kamu, jangan keterlaluan. Damar menatap ke depan, dia menemukan sekelompok orang, 4-5 orang di antaranya mengenakan pakaian berbulu, membuat mereka terlihat seperti orang yang datang dari daerah dengan es dan salju, bahkan sedikit mirip dengan penduduk asli. Mereka berdiri di barisan paling depan, dan di samping mereka ada 5-6 orang yang sedang memandang mereka dengan jijik. Lalu kenapa kalau keterlaluan? Kenapa orang-orang dari negara Kirin seperti kalian berani datang dan ikut dalam perang, padahal kalian selalu berada di peringkat bawah? Apakah kalian sudah tidak ingin dihina lagi? Kata-kata hinaan bergema. Sekarang kami berbeda, sahut seorang pemuda sambil menggertakkan giginya. Berbeda, di hadapannya, seseorang yang lain membalas dengan nada menghina. Bagaimana bisa berbeda? Kali ini kalian akan mati lebih cepat. Bersambung 2058. Apa tantanganmu berlaku juga untuk kami? Setelah berkata begitu, dia melotot dan berkata, cepat pergi dari hadapanku, sialan kalian. Sampah-sampah dari negara Kirin berkumpul di depan. Kalau tidak, begitu perang orang jenius dimulai, kalian adalah orang pertama yang akan aku bunuh. Dainty mengerutkan alis dan berkata, negara itu adalah negara Kirin, mereka adalah negara paling kecil di antara negara-negara tetangga. Yang memarahi mereka adalah orang-orang dari kerajaan Malaki. Kerajaan itu adalah kerajaan dengan peringkat 10 besar yang berada di sekitar pegunungan Lagiri. Perang orang jenius yang terakhir kali, kekuatan mereka termasuk ke dalam 10 besar, dan kali ini mereka juga memiliki 2 orang ahli bela diri tingkat dewa yang ikut dalam perang. Negara Kirin, tidak boleh benar-benar menyinggung mereka, lanjut Dainty. Setelah berkata begitu, dia menatap ke arah Damar. Dia menyadari bahwa pupil mata Damar dan yang lainnya sedikit menyusut. Damar menatap ke depan, salah seorang di antara orang-orang yang mengenakan pakaian tebal itu berbalik dan menatap beberapa orang di hadapannya. Orang berpakaian tebal itu menunjukkan seringai menghina, lalu dia berkata, begitu perang orang jenius dimulai, jangan datang mencari kami, kalian hanyalah sampah. Kamu pikir kamu siapa? Apa hebatnya negara Kirin? Begitu melihat orang itu berbicara, sosok di hadapannya menyaut sambil tersenyum tipis. Akhir-akhir ini, negara Kirin berani melawan, ya. Orang itu membalas dengan tenang, ingat kami. Kami dari negara Kirin, putra Kirin, bahkan kakekmu akan bersujud di hadapan kami. Apa yang kamu bicarakan? Di hadapannya, orang dari kerajaan Malaki itu berkata dengan nada marah, kalau begitu, bagaimana kalau aku membunuhmu sekarang? Maju saja, Kirin melanjutkan sambil mengerutkan bibirnya. Hajar aku di bawah tatapan begitu banyak orang, kalau kamu tidak memukulku kamu hanyalah seorang pecundang. Sini, maju. Nada suara yang sangat menyebalkan ini membuat orang di sebelahnya ingin melayangkan tinju kepadanya 2 kali. Orang dari kerajaan Malaki itu semakin kesal, tinjunya mengepal dengan erat, tetapi dia masih mempertahankan akal sehatnya. Dia tahu, kalau dia menyerang di tempat ini, dia pasti akan mati. Ini adalah peraturan bintang agung, tidak ada orang yang berani melanggar peraturan. Jadi, Kirin sama sekali tidak merasa takut. Dia menyahut dengan ekspresi menghina, pecundang. Memangnya kamu bukan pecundang juga? Bukankah kamu juga tidak berani menyerang? Tetaplah di tempat yang dingin, sana. Pergi menjauh dariku. Ingatlah kakekmu, termasuk kalian. Setelah itu, tatapan matanya menyapu ke arah semua orang, kemudian dia melanjutkan dengan nada bangga, negara Kirin yang sekarang berbeda dengan yang dulu, jangan keterlaluan merundung kami, siapapun yang merundung, orang itu akan kubunuh. Saat ini, Kirin terlihat sangat arogan, aura pembunuh melonjak di dalam matanya. Paru-paru orang-orang dari kerajaan Malaki seolah ingin meledak karena marah. Kerajaan Malaki yang sangat mereka menghormati, diinjak-injak oleh sebuah negara kecil di perbatasan, negara yang tidak memiliki seorang pun ahli bela diri tingkat dewa, negara yang bahkan tidak memiliki seorang pun ahli bela diri Uncomon level. Anak muda, aku akan mengingatmu. Orang dari kerajaan Malaki itu menarik napas dalam, kemudian melanjutkan, ingatlah namaku, aku Archie, orang yang akan mengambil nyawamu. Ekspresi wajah sebagian besar orang-orang dari negara Kirin berubah. Akan tetapi, wajah Kirin masih menunjukkan ekspresi menghina, kemudian dia berkata, ingatlah baik-baik, kalau kamu tidak datang mencariku, aku yang akan mencarimu, aku tidak akan mencari yang lain, yang aku bicarakan adalah kamu.
Archie tampak kesal, dia memelototi Kirin dengan tatapan tajam, napasnya terdengar semakin memburu. Sebuah negara kecil seperti negara Kirin, sekarang sudah berani berbicara omong kosong. Tepat pada saat ini, sebuah suara bernada dingin terdengar. Damar mencari sumber suara, lalu menemukan beberapa wanita yang berjalan keluar dari dalam kerumunan. Itu adalah orang-orang dari negara Aqua. Dainty menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, di negara itu, wanita yang berkuasa, bakat yang dimiliki para wanita lebih kuat dibandingkan mayoritas prianya. Kemudian karena karakteristik air, sebagian besar wanita di sana berpenampilan menarik dan berparas cantik, dan itu adalah negara dengan wanita cantik yang terkenal di daratan Magna. Setelah berkata sampai sini, dia menarik napas dalam dan berkata, mereka juga merupakan musuh bebuyutan negara Blaze. Air dan api memang tidak bisa menyatu. Begitu mereka muncul, suasana di sana pun menjadi sunyi. Negara Aqua adalah kandidat berpeluang besar untuk memenangkan perang ini. Saat ini hanya ada 3 orang, aura yang sangat kuat menyebar keluar dari tubuh ketiga orang tersebut, seperti yang dikatakan Dainty, seorang dewa tengah dan 2 orang dewa bawah. Sebenarnya, berdasarkan penjelasan Dainty, dalam perang orang jenius ini, selama ada seorang ahli bela diri tingkat dewa, dapat dipastikan bisa masuk 10 besar. Ahli bela diri tingkat dewa yang belum berusia 100 tahun sudah bisa disebut sangat beruntung. Sebagian besar negara tidak memiliki ahli bela diri tingkat dewa yang ikut berpartisipasi dalam perang. Orang yang paling depan melangkah maju, dia berjalan sampai di depan Kirin, kemudian dia berseru dengan nada ketus, pergi. Kirin menatapnya, lalu mengerutkan bibirnya dan bertanya, siapa kamu? Di sebelahnya, wajah 2 orang perwakilan dari negara Kirin lainnya memucat ketakutan. Semua orang seketika gempar. Siapa orang ini? Dia bernama Ravina. Dia adalah orang dengan bakat yang unik yang muncul bertahun-tahun lalu di negara Aqua. Kekuatannya sudah mencapai Dewa Tengah sebelum berusia 100 tahun. Dengan ini, seiring dia tumbuh dewasa, di masa depan dia pasti bisa menjadi salah satu tokoh top di dunia ini. Saat ini, sebuah negara kecil di perbatasan, tidak hanya berani menantang kerajaan Malaki, tetapi juga berani menantang negara Aqua. Ini tidak ada bedanya dengan cari mati. Mata Ravina seketika mengeluarkan tatapan dingin. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, Kirin berkata dengan jijik, kenapa kamu menatapku dengan tatapan seperti itu? Marah. Kalau marah, pukul saja aku. Orang-orang dari negara Kirin hampir pingsan karena ketakutan. Mereka bahkan merasa sedikit menyesal telah mengajak Kirin datang ke sini untuk mengikuti pertandingan ini. Bagaimana bisa negara yang kecil seperti negara Kirin bersikap sombong seperti ini? Tidak masalah menantang kerajaan Malaki, karena jarak mereka dengan kerajaan Malaki jauh sekali. Namun, negara Aqua jaraknya dekat dengan negara Kirin, bagaimana jika mereka melancarkan serangan? Ravina menatap Kirin dengan tatapan dingin dan berkata, aku akan mengingat kamu. Jangan, Kirin melanjutkan dengan cemberut, wajahmu terlalu jelek, aku tidak tertarik padamu. Para pelayanku bahkan lebih cantik darimu, kamu ingat-ingat orang lain saja. Begitu mendengarnya, napas Ravina perlahan-lahan mulai berubah menjadi lebih cepat. Bagaimanapun juga dia termasuk cantik, tidak diragukan lagi, menghina penampilan seorang wanita adalah hal yang paling mematikan. Aura di tubuh Ravina mulai tidak stabil. Kalau bukan karena 2 orang di sebelahnya yang menarik tangannya, dia mungkin sudah langsung meledak. Namun, Damar tahu dengan jelas, sebenarnya Kirin tidak mengatakan omong kosong. 2 orang wanita kembar yang ada di sebelah Ravina tadi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kedua istri Guntur. Kirin berkata dengan nada jijik, kamu berani menyerangku. Kalau kamu menyerangku, kamu dan negaramu juga yang akan rugi, tapi aku sih siap-siap saja kalau kalian mau ribut denganku sekarang. Setelah melakukan semua ini, dia berbalik dan menatap semua orang sambil berkata, aku tidak menargetkan siapapun secara spesifik, kalau kalian yang di sini merasa kesal padaku, berdirilah. Akan aku hadapi kalian semua. Tidak ada lagi yang berani bersuara, semua orang merasa Kirin adalah orang gila, kalau tidak dia tidak akan melakukan hal ini. 2 orang lainnya dari negara Kirin berkata dengan hati-hati, tutup mulutmu. Aku merasa besok negara Kirin akan hancur kalau kamu begini terus. Apa tantanganmu berlaku juga untuk kami? Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bersambung, 2059. Begitu mendengar suara ini, kerumunan orang itu tiba-tiba mulai menjauh. Tak lama kemudian,
tatapan mata Kirin teralihkan. Begitu melihat orang di kejauhan itu, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Segera setelah itu, kantong matanya mulai sembab, dan tiba-tiba dia menghilang di tempat. Hah, ketika semua orang melihat pemandangan ini, pupil mata mereka seketika menyusut. Kecepatan Kirin benar-benar sangat cepat, hingga membuat semua orang tidak dapat mengikuti gerakannya. Damar menatapnya sambil tersenyum tipis. Bro, pada saat ini, dalam sekejap mata Kirin tiba di hadapan Damar dan langsung memeluk Damar. Aku kira, aku tidak akan bertemu denganmu lagi, sahut Kirin. Damar hanya bisa tersenyum. Barusan kamu menantang semua orang yang hadir di sini, sekarang kenapa kamu berceloteh seperti ini? Damar melanjutkan sambil menepuk-nepuk punggung Kirin. Sudahlah, bukankah sekarang kita sudah bertemu? Kirin mengusap air matanya, dia menatap yang lainnya, tatapannya jatuh ke sosok Thalia, kemudian dia merentangkan kedua tangannya. Sebaiknya kamu memelukku jika tidak ingin merasakan tinjuku, kata Thalia sambil cemberut. Kirin tercengang, kemudian mendengus dan berkata, kamu tidak akan bisa mengalahkanku sekarang. Benarkah? Thalia menatap Kirin dengan setengah tersenyum. Kirin menelan ludah, lalu berdeham dan bertanya, kalian juga harus ikut dalam pertandingan. Ya, Damar menganggukkan kepala dan menyahut, ya, kami mewakili negara Blaze. Ekspresi wajah Kirin tampak senang, kemudian, tatapan matanya tertuju pada semua orang. Perasaan tidak enak muncul di dalam hati Damar. Dia otomatis ingin membungkam mulut Kirin, namun sudah terlambat. Kirin melingkarkan lengannya di bahu Damar dan berkata, kata-kataku selanjutnya tidak ditujukan untuk siapapun, aku sudah bekerja sama dengan saudaraku, kami tak terkalahkan di dunia ini, kalian yang duduk di sini, semuanya hanyalah Sam. Pada saat ini, Damar langsung menutup mulut Kirin. Akan tetapi, semua orang mengerti maksud dari kata-kata Kirin. Damar berpikir kalau orang ini sudah gila. Ya, Kirin selalu senang bersikap sok jago. Sejak pertama kali Damar bertemu dengannya, dia sudah seperti ini. Namun, saat itu mereka bermusuhan, meski kini sudah menjadi teman, tapi kebiasaan orang ini tetap tidak berubah. Dia buru-buru berkata, maaf, semuanya. Otak temanku ini sedikit bermasalah, itu bukan kata-kata yang ingin aku ucapkan. Kirin bergumam, apa yang kamu takutkan? Kalau ingin menjadi orang terkuat, kamu harus bisa mengalahkan semua orang, ini disebut sebagai jalan yang tak terkalahkan. Damar menahan kakinya dari keinginan untuk menendang Kirin. Negara Blaze, tepat pada saat ini, Ravina melanjutkan dengan santai, Dainty, dengar-dengar negara Blaze tahun ini hanya ada seorang ahli bela diri tingkat dewa yang berpartisipasi, yaitu kamu. Bagaimana caranya kamu bisa menemukan begitu banyak orang bodoh seperti ini? Dainty dan Ravina tampaknya saling mengenal, dia menaikkan alisnya menatap Ravina, kemudian menyahut sambil tersenyum ringan, tahun ini kalian pasti akan kalah. Of, Ravina terkekeh, lalu berkata, benarkah? Aku sangat menantikannya, kenapa kita tidak bekerja sama untuk menghancurkan negara Blaze? Tepat pada saat ini, terdengar suara seseorang dari arah belakang. Segera setelah itu, suara langkah kaki yang berat mulai terdengar. Orang-orang dari negara Kalis sudah datang. Sialan, para ras raksasa. Mereka juga merupakan kandidat berpeluang untuk memenangkan perang ini. Dikatakan bahwa kuark dari ras raksasa memiliki tubuh fisik yang tidak terkalahkan. Suara bisik-bisik terdengar di sekitar mereka. Begitu mendengar suara langkah kaki itu, pupil mata Dainty seketika menyusut. Pupil mata Damar juga menunjukkan ekspresi penasaran. Dia langsung berbalik untuk melihat mereka. Di belakang, ada 10 orang yang berukuran sangat besar dan tinggi sedang berjalan ke arah mereka. Damar tercengang ketika melihat rombongan itu, orang yang paling tinggi di antara mereka, yang tingginya bahkan lebih dari 4 meter, dia membawa sebuah kapak besar di belakang punggungnya atau pedang besar yang kira-kira panjangnya mencapai 3 meter. Melihat ukurannya, Damar merasa dirinya bisa mati dalam sekali tampar. Raksasa yang paling hebat tampaknya masih sangat muda. Dia menatap Dainty dengan ekspresi setengah tersenyum sambil mengajak Ravina bekerja sama dengannya. Pada saat ini, Ravina menyahut dengan tenang, aku ingin sekali. Menyingkirkan negara Blaze adalah pilihan yang bagus, dengar-dengar kalian dari negara Kalis sedang dalam perang berskala besar dengan negara Blaze. Sebenarnya, kami juga ingin melakukan sesuatu di barat. Pada saat ini, Kuark menyahut dengan senyum lebar, memecah belah negara Blaze memang merupakan pilihan yang bagus. Aura Dewa Tengah menyebar keluar dari tubuhnya.
Setelah itu, sorot matanya tertuju pada Damar dan Yani. Karena para kontestan akan mengenakan pakaian yang sama, sedangkan Talia dan yang lainnya akan mengenakan pakaian pelayan, jadi dapat dibedakan dalam sekali lihat. "Of," Quark menyahut, "Dainty, apakah kamu sudah menyerah pada dirimu sendiri? Sampai membawa dua orang biasa untuk ikut serta?" Dainty menyahut dengan ketus, "Mereka sengaja menyembunyikan kekuatan mereka. Begitu mereka meledak, mereka akan membuat kalian mati ketakutan." "Kamu yakin begitu?" Quark melanjutkan sambil mengerutkan bibirnya. "Negara Blaze memangnya punya apa? Apa yang harus disembunyikan? Jangan bermimpi terlalu tinggi." Setelah itu, dia menjilat bibirnya dan berkata, "Entah bagaimana reaksi Raja Api kalau putri dari negara Blaze mati di sini." Pendekar pedang melirik Quark dengan tenang, ekspresi dingin melintas di dalam matanya. Kemudian dia berkata dengan ringan, "Ayo, kita pergi dulu saja." "Aku masih ingin melihat-lihat," sahut Dainty. Pendekar pedang langsung memotong perkataannya, "Kita bisa melihat-lihat lagi kapan-kapan, kita pergi dulu dari sini." Damar tahu apa yang sedang dipikirkan pendekar pedang. Kalau perseteruan ini berlanjut, takutnya akan menciptakan lebih banyak musuh, apalagi kata-kata Kirin itu benar-benar terlalu provokatif. Dainty tidak mengatakan apapun lagi. Dia menatap tajam ke arah Quark dan berkata, "Sampai bertemu lagi di medan perang." Setelah berkata begitu, dia mengikuti pendekar pedang berjalan masuk ke dalam Camp Genius. Kirin dan orang-orang dari negara Kirin lainnya bergegas mengikuti mereka. Begitu berjalan memasuki Camp Genius, tak lama kemudian ada seseorang yang datang menyambut mereka. Kirin berkata kepada orang itu, "Apakah kamu bisa mengatur di sekitar halaman kami agar tidak ada orang yang tinggal di sana?" Orang itu melirik Kirin dengan tenang, kemudian mengangguk. Camp Genius ini mencakup area yang sangat luas, dan setiap negara akan mendapatkan satu halaman. Tentu saja, ada keuntungan dan kerugiannya. Mereka yang berada di peringkat atas mendapat halaman yang lebih bagus dan lebih luas. Halaman negara Kirin dapat dikatakan kurang bagus. Saat ini Kirin berinisiatif untuk meminta pembagian, dan mereka tidak punya alasan untuk menolak. Sedangkan Dainty tidak mengatakan apa-apa. Walaupun halamannya kurang bagus, tetapi sudah cukup dan lingkungannya juga lumayan. Di dalam halaman, ada sebuah bangunan kecil dengan 5 lantai. Di dalamnya sudah ada semua yang mereka butuhkan. Ada banyak kamar di dalamnya, serta sebuah taman bunga di bagian depan. Cukup untuk 10 orang tinggal di sana. Baru saja Damar meletakkan barang-barangnya, Kirin berbicara kepadanya, "Untung kalian datang, kalau tidak aku akan merasa lebih tertekan." "Itu kamu tahu, kenapa tadi masih saja membual?" Damar menatap Kirin dengan tatapan terkejut, lalu berkata, "Ada banyak master, tidak baik kalau kamu mencari musuh seperti ini." Masterku pernah mengatakan, kalau ingin berdiri di puncak, harus bisa mengalahkan semua orang." "Itu yang akan aku lakukan sekarang," sahut Kirin. Setelah itu, dia menjentikan jarinya, chip pedang melayang keluar dari tangannya. Dewa Tengah. Pupil mata Dainty seketika menyusut. Di negara Kirin, tanpa diduga seorang Dewa Tengah yang sangat jenius telah muncul, padahal sebelumnya tidak pernah ada. "Ditambah dengan kamu, menyapu bersih mereka bukan masalah besar untuk kita," seru Kirin sambil terkekeh. "Bagaimana kalau kami tidak datang? Bagaimana kalau kamu mati dibunuh?" sahut Damar dengan heran. Kirin tertawa dan menyahut, "Kalau kalian tidak datang pun aku tidak takut. Namun, mungkin saat itu seranganku akan cukup besar dan aku bisa membuat semua yang ada di sini hancur." Setelah berkata begitu, dia menepuk seruling bambu di pinggangnya. Pupil mata Damar langsung menyusut. Bersambung. 2060. Di dunia ini, dengan binatang buas yang besar dan kuat yang tak terhitung banyak sekali, seruling Kirin bisa mengendalikan binatang-binatang buas tersebut. Dengan kata lain, Kirin adalah senjata yang paling menakutkan di dunia ini. Damar menarik napas, lalu menatap Kirin dan bertanya, "Apakah kamu bisa mengendalikannya?" Kirin tersenyum dan menyahut, "Tentu saja. Kalau seperti ini, mungkin mereka akan benar-benar percaya diri dalam perjalanan menuju bintang agung ini." Sampai saat ini, dia juga tidak tahu apa alasan yang sebenarnya yang membuat Hesperos dan bintang agung berseberangan. Dia akan mencari Hesperos yang mungkin akan membantu. Namun, semakin memahami dunia ini, dia semakin merasa hal-hal yang bisa dia bantu itu terbatas. Di dunia ini, sangat sedikit sekali orang yang melaksanakan upacara dewa, tetapi teknik bela diri mereka justru sudah sangat berkembang.
Damar hanya sebanding dengan dewa atas saja. Sedangkan di depan raksasa seperti bintang agung, hanya sedikit yang bisa dia lakukan. Tapi, kalau Kirin bisa mengendalikan binatang buas, maka keadaannya akan jadi benar-benar berbeda. Untuk memastikan, Damar berjalan ke arah Dainty yang sedang beres-beres. Kemudian bertanya, ada banyak sekali binatang buas di dunia ini, apakah ada orang yang bisa mengendalikannya? Mengendalikan binatang buas. Dainty menatap Damar dengan tatapan curiga, kemudian berkata, pemikiranmu itu sangat aneh, tetapi aku bisa pastikan kalau mengendalikan binatang buas adalah hal yang tidak mungkin. Semakin besar dan kuat seekor binatang buas, semakin tidak bisa dikendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah beberapa binatang buas yang cukup lembut. Begitu mendengar hal ini, ekspresi senang melintas di wajah Damar. Dainty menatap Damar dengan curiga, dia tidak terlalu memedulikan hal ini, namun dia merenung sejenak, kemudian berkata, Damar, temanmu itu sudah terlalu banyak menambah musuh saat ini. Sebenarnya, menurutku itu sangat merepotkan, lalu sepertinya ada kerjasama yang pasti antara negara Aqua dan negara Kalis, kita mungkin akan mendapat masalah. Damar tersenyum, lalu berkata, sekarang semua itu sudah terjadi, kita hanya perlu percaya pada diri kita sendiri dan meningkatkan kekuatan kita. Rencananya kamu akan menggunakan karakteristik apa ketika bertarung? Tanya Dainty. Damar berpikir sejenak, kemudian menjawab, aku akan menggunakan hukum magis. Dalam hal hasil penggabungan, karakteristik jiwa yang digabungkan dengan dao pembunuh akan menjadi metode yang terbaik. Namun, kalau karakteristik jiwa digunakan, kekuatan hukum yang sangat kuat ini, mungkin akan dapat ditebak kalau ini adalah kekuatan tingkat dewa. Dan kendali karakteristik hukum magis lebih kuat, bahkan jika hanya menunjukkan perubahan uncommon level, kemampuannya agar tidak terganggu dengan serangan lain dalam perang juga jauh lebih kuat. Damar mengusap-usap dagunya sendiri sambil berkata, lagi pula, aku adalah dual karakteristik, sepertinya aku dapat melakukannya. Dainty menganggukkan kepala, kemudian menyahut, sebenarnya itu juga yang ingin aku katakan, aku rasa, akan lebih baik kalau bisa menggunakan dua karakteristik, untuk satu karakteristik lainnya, kamu rencananya ingin menggunakan karakteristik apa? Damar menjawab sambil tersenyum tipis, karakteristik petir. Gabungan karakteristik petir dan karakteristik hukum magis, sudah cukup bagi Damar untuk menggunakan banyak hal. Dainty mengangguk sambil menyahut, oke. Ingat, pokoknya jangan sampai kamu menunjukkan karakteristik unikmu. Dainty melanjutkan, kalau tidak, kami dari negara Blaze dan kalian akan mendapat masalah besar. Damar menganggukkan kepala dan menyahut, aku tahu. Setelah itu, masing-masing dari mereka memilih kamar, tentu saja Damar dan Lilia tinggal di satu kamar yang sama. Begitu kembali ke kamar, dia melihat Lilia sedang merapikan barang-barangnya, kemudian Lilia berkata, kita masih harus berhati-hati dalam perjalanan ini, lalu kita harus mencari tetua Hesperos. Setelah masuk ke pegunungan Lagiri, aku dan Yani akan bertanding, perihal mencari tetua Hesperos, sepertinya akan aku serahkan kepada kalian, sahut Damar. Lilia menganggukkan kepala dan berkata, kami akan mencari cara untuk melakukannya. Sayangnya deduksi Yani tidak dapat digunakan untuk menebak keberadaan tetua Hesperos, kalau tidak, kita seharusnya bisa menemukannya dengan mudah. Damar tersenyum tipis dan berkata, tidak ada cara lain, sekarang kita hanya bisa mencarinya pelan-pelan, aku harap tetua Hesperos masih ada di pegunungan Lagiri ini. Mereka berdua mengobrol selama beberapa saat, belum lama waktu berlalu, langit berangsur-angsur menjadi gelap, di alun-alun, sederet lampu dinyalakan. Setelah Damar dan yang lainnya makan, mereka lalu berlari ke alun-alun untuk mempelajari patung itu. Titan memperhatikan sebentar, dia tidak merasakan apapun, dia sama sekali tidak tertarik, jadi dia langsung berlari pergi. Iman merasa benda ini tidak ada gunanya baginya, dia bahkan tidak pergi ke sana sama sekali. Setelah beberapa saat, Talia berkata dengan bingung, aku merasa sepertinya benda ini menipu orang, bagaimana mungkin benar-benar mendapat pencerahan tentang ajaran tertinggi. Setelah berkata begitu, rombongan itu juga tidak merasa tertarik dan perlahan-lahan membubarkan diri. Kamu tidak pergi? Lilia bertanya pada Damar dengan alis berkerut. Damar menggelengkan kepala dan menjawab, aku ingin mencoba sekali lagi, kalau aku mendapat pencerahan, teknik bela diriku bisa sedikit meningkat, aku juga bisa memberikan bantuan kepada tetua Hesperos. Lilia menganggukkan kepala, lalu berkata, baiklah kalau begitu, aku kembali dulu, ya.
Kamu juga jangan latihan sampai terlalu malam. Damar mengangguk. Setelah semua orang pergi pun, dia masih berdiri di depan patung tersebut. Saat sore hari, ada banyak orang berkumpul di depan patung ini, dan sekarang, hanya tinggal Damar seorang diri. Jelas, sebagian besar orang sama seperti Thalia dan yang lainnya, mereka merasa benda ini hanya digunakan untuk menipu orang, mereka tidak merasakan apa-apa. Setelah yang lainnya pergi, Damar menatap patung itu dalam waktu yang lama, keningnya mulai sedikit berkerut, dia melihat ke sekeliling, setelah memastikan tidak ada orang, dia mengaktifkan karakteristik jiwanya. Dia ingin mempelajari lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan patung ini. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Apakah kamu bisa mendapatkan pencerahan dari benda ini? Pupil mata Damar sedikit menyusut, karakteristik jiwanya seketika menghilang, lalu dia balik badan untuk melihat ke arah sumber suara. Di belakang tubuhnya, ada seorang pria yang mengenakan ikat kepala berwarna biru, berambut panjang, dan menggenggam sebilah pedang panjang, entah sejak kapan pria itu muncul di belakangnya. Dan barusan, Damar mengaktifkan karakteristik jiwanya, tetapi sebagian besar menyelimuti patung, jadi seharusnya orang itu tidak menyadarinya. Tapi walaupun begitu, ini cukup membuktikan bahwa orang di hadapannya ini bukanlah orang biasa. Pada saat ini, pria itu berbicara, aku sudah mencoba mencari pencerahan selama 10 hari. Tetapi, tidak ada apapun, mungkin, ini hanya sebatas rumor saja. Damar tersenyum dan melanjutkan, hanya saja kebanyakan orang terlalu mendambakan ajaran tertinggi ini, maka dari itu mereka datang untuk mendapatkan pencerahan. Pria itu menyahut, ini bukan hanya legenda, ini benar-benar ada. Aku adalah seseorang kerajaan Firea, aku pernah mendapatkan sedikit pencerahan di sini, hingga akhirnya aku mendapat posisiku yang sekarang. Damar bertanya dengan mata yang sedikit menyipit, kamu orang dari kerajaan Firea. Pemuda itu tersenyum ringan, kemudian meletakkan pedang panjang itu di lehernya dan memegang pedang itu dengan kedua tangannya. Aku Hodge, dari kerajaan Firea. Setelah itu, dia menatap Damar dengan setengah tersenyum, lalu berkata, kamu pasti orang yang bernama Damar. Tadi sore, kamu dan negara Kirin menantang semua orang, beritanya sudah menyebar. Damar tercengang, kemudian dia berdeham dan berkata, tantangan dia tidak ada hubungannya denganku. Mata Damar sedikit menyipit, kemudian dia berkata, kerajaan Firea adalah kandidat yang juga mungkin untuk memenangkan perang ini, apakah kamu tertarik untuk bekerja sama? Aku tidak tertarik. Hodge lalu melanjutkan dengan santai, targetku bukan kalian. Damar mengerutkan alis menatap Hodge, terlihat sorot tertarik di dalam matanya, kemudian dia bertanya, bukan kami. Bersambung.